Sebentar, ingat Gimana, Miss? setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut Iya. nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Saya sebentar Mbak. Mbak Iya, yang baik. di Facebook pindah Mbak. Ini wis mulai kejat-kejat lagi ya sinyalnya. Pindah di YouTube aja Mbak. Gimana Mbak? Oh ya baik. Gini Miss, saya kan minta pulang sama majikan. Terus? Udah dari bulan Desember. Lah sama majikan kan sebenarnya nggak boleh saya pulang Miss. Saya bulan ini nih dikasih surat, nggak tahu surat, saya pernah ngirimin ke adminnya Miss Yuni deh kalau nggak salah. Saya mau tanya itu surat interminate atau surat notis? Sebentar, saya lihat dulu ya. Mana nggak ada gitu? Nggak ada, kamu nggak kirim. Kamu nggak kirim? Bentar, saya kirim sih. Bentar lagi. Lah kamu kerja berapa lama di majikan? 1 tahun Miss, 1 tahun besok bulan Maret. Kamu pertama kali di Hong Kong? Iya. Sudah saya kirim Miss. Pertama kali di Hong Kong lah, kenapa pengen nge-break kamu? Oh masih baru. Saya nggak kerasan aja Miss di Hong Kong, nggak kuat Miss kerja di Hong Kong. Ya berarti kan notis 1 bulan toh, sampai bulan depan kamu pergi kan notis 1 bulan itu. Oh itu nanti 1 bulan ya Miss. Nah majikan saya bilang gini Miss, kamu boleh pulang tapi kamu beli tiket sendiri gitu. Ya enggak. Kalau tanggal 30 keluar majikan yang membelikan, bukan kamu. Iya dia suruh saya beli sendiri Miss. Nggak boleh, Gimana itu laporan sama misalnya? KJRI loh. Kalau suruh beli sendiri laporan sama KJRI. Karena tetap majikanmu yang berkewajiban untuk membelikan. Oh, iya baik Miss. Enggak, soalnya kan saya kerja sama agent Miss, jadi saya bingung mau ngadu ke siapa. Kerja sama agent maksudnya? Maksudnya gimana? Saya kerja sama majikan saya, agent saya Miss. Ya laporan sama KJRI kamu. Iya. Lah kenapa kok kamu baru kerja di sini 1 tahun ngomong nggak kuat? Lah kenapa kamu pingin ke Hong Kong sayang? Awalnya kenapa kamu pingin ke Hong Kong? Membantu orang tua. Saya nggak tahu kalau keadaan Hong Kong seperti ini. Kenapa? Keadaan Hong Kong seperti ini seperti apa? Biar teman-temanmu yang lain yang belum pernah ke Hong Kong biar tahu. Saya kerja nggak sesuai dengan job kontrak. Job kontrak saya kan harusnya ngurus orang tua 2. Nah, ini saya dipekerjakan nggak sesuai kontrak. Saya kerja ngurus satu rumah 3 lantai, terus nyuci mobil 6 tiap hari, dan ada di rumah ada orang 6 apa 7 gitu sama anak kecil. Dan itu pun saya nggak standby di situ. Kadang saya ke restoran, kadang saya bantuin ke pasar. Kan majikan saya kan kerja di mana bukan kerja, dia punya toko di pasar, toko ikan gitu loh Miss. Dan saya kerja tanggal merah nggak boleh libur dan nggak diganti duit. Oke. Tidak sesuai karena kebanyakan teman-teman yang pertama kali kerja dan nggak pengalaman, yang penting mereka majikannya mau menerima, dia tetap bertahan. Tapi kamu tidak ingin bertahan di Hong Kong sini? Enggak, saya nggak kuat terlalu diporsir tenaganya. Tapi kan gajinya gede dok dibandingkan kalau kerja di Indonesia. Iya, tapi enggak lah, saya nyerah Miss. Kamu nyerah. Ada pesan nggak buat teman-temanmu yang mau ke Hong Kong nih? Pesannya pikir-pikir lagi lah kalau mau ke Hong Kong. Jangan cuma lihat di FB yang di Hong Kong tuh enak-enakan, bisa liburan, terus tahunya gajinya gede gitu. Di Hong Kong itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan waktu di PT, waktu di Indonesia. Tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Tidak sesuai ekspektasi kita saat ada di PT. Kalau boleh tahu, ekspektasimu di PT dulu di Hong Kong itu seperti apa? Ekspektasiku dulu di Hong Kong ya kerja
kerja perumahan di Hong Kong tuh sama kayak di Indonesia. Orang dan orangnya tuh sama juga kayak orang Indonesia gitu, tidak apa ya, memperlakukan kita sama gitu. Ternyata orang Hong Kong itu kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang lagi sih, banyak yang tidak memanusiakan manusia, yang seenaknya sendiri gitu. Jadi kamu berpikir bahwa pekerjaannya itu kurang lebih sama dengan Indonesia gitu? Kalau kerjaan masih sama, cuman kalau orang Indonesia kan masih punya rasa kemanusiaan gitu. Kalau orang Hong tuh enggak, saya lihat enggak. Soalnya saya sudah kadang suka dipartemin sama majikan. Saya udah 4 kali kerja di majikan. Pindah tuh sekali dipartemin, bukan karena pindah job kontrak. Ada yang 4 bulan, ada yang berapa minggu, ada yang 2 bulan gitu. Oke, tapi kan gajinya lebih besar dibandingkan Indonesia, Mbak. Ya, emang benar gajinya lebih besar di Indonesia. Tapi tapi enggak lah. Ya gaji segini ya sesuai dengan kerjaan yang di sini juga sih. Gaji gede ya kerjaan juga berat. Gaji gede. Begitupun di Indonesia ya. Oke. Begitupun di Indonesia gaji kecil tapi ya nggak terlalu dituntut banget gitu. Ya betul, gaji 1 juta masa nuntutnya banyak kan, nggak mungkin juga. Iya. Oke, intinya kamu tidak kuat ada di Hong Kong. Atau nanti lain kali kamu kangen Hong Kong, Mbak? Enggak lah, saya udah mantap mau di Indonesia aja. Nggak bakalan kangen Hong Kong. Kalau Hong Kong itu kayak sambel ya. Pertama kali makan pedas tapi nagih loh. Enggak lah, kayaknya enggak kalau ke Hong Kong lagi. Emang Hong Kong tuh bikin apa sih ya? Di Hong Kong betah, cuman saya nggak ketemu orang-orangnya, sama majikannya aja. Maksudnya? Nggak kuat sama majikannya. Nggak kuat sama majikannya. Oke, memang harus dihempaskan dan pulang Indonesia. Padahal kamu pertama-tama ingin ke Hong Kong untuk menyenangkan keluargamu, tapi kamu nggak kuat. Ya nggak kuat nih, nggak kuat mental, nggak kuat fisik, tenaganya benar-benar diperas kerja di sini. Kita sakit harus tetap kerja, nggak boleh nggak kerja, tetap nggak peduli kita itu kondisinya udah lemah apa itu, nggak peduli orang sini. Oke, siap. Jadi jadi sudah paham ya isi surat tersebut? Iya, jadi saya bisa ya ngadu ke KJRI kalau nggak dikasih tiket pesawat. Iya, harus dong. Karena di dalam kontrak dinyatakan bahwa pekerja foreign domestic helper itu harus PAW, apa sih bahasa Indonesianya, majikan harus membelikan tiket pulang pergi. Iya, baik Miss, baik. Ada yang lain lagi? Itu saja sih Miss. Enggak, itu saja sih Miss. Saya kita ya. Terima kasih ya Miss. Siap, terima kasih. Oke, jika nggak kuat ya memang harus lambaikan tangan dan katakan tidak, karena memang Hong Kong tidak seindah profilnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ya nggak ada masalah. Apapun yang kalian lakukan itu pastinya yang terbaik buat kalian, dan jika kalian merasa bahwa semuanya tidak sesuai dengan harapan, ya lepaskanlah. Bener nggak? Jadi saya sendiri tidak ingin teman-teman memaksakan diri, just gak kuat dilambaikan tangan dan katakan tidak, silahkan pulang. Bener nggak? Yang penting kamu merasa uangnya cukup dan ya udah, nggak apa-apa. Yang namanya orang nggak kuat mau diapain lagi. Jadi wes pulang saja. Hongkong negara beton Mbak, gaji 10 juta mana bisa kita mau enak-enak seperti di Indonesia. Saya aja kuat 18 tahun di Hongkong, sekarang tinggal di rumah dah capek. Yo namanya kerja tergantung majikan, ada yang nggak seperti itu seperti ini ya wes ngono kuwi melok bojo ya ruwet betul. Jadi hadir nyimak kembali ya lah Mbak Alvin iki. PT saya dulu aturannya keras banget, belajar setrika kudu rapi, lap kaca harus bersih, dicolek-colek kacanya, nyapu ngepel, habis itu dicek sama pihak PT, lek kurang bersih suruh lap ulang. Nah ini bagus, kalau
gencotan namanya apa gencotan, maksudnya pendidikannya di PT Keras itu sebenarnya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk apa? Untuk berpikir bahwa di PT ra dibayar, ra digenjat-genjat kayak ngene. Ya wis mendingan kerja di luar negeri dapat gaji dan kita bisa seneng. Bener nggak? Kalau enggak kerja di Indonesia yo klenger-klenger awake dhewe lah. Iya benar. Tapi ya sekali lagi memang kekuatan tujuan, kekuatan yang lainnya itu sangat penting ya. Jika kita tidak mementingkan semua itu dan kita tidak bisa melakukan semua itu, kita nggak bisa apa-apa, Mbak. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun niat kita kurang. Ikut orang ya gini, ikut orang tua aja masih salah, betul. Jadi buat teman-teman, itu aja dari saya hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi selalu berdoa yang terbaik. Kalau informasi di awal tadi kita menyatakan bahwa kalau sampai keluarganya tidak mau menerima kita ataupun seperti apa, kita lebih menjaga diri kita sendiri ya. Seperti yang saya katakan, selalu menyimpan uang buat dirimu sendiri. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita kelak. Karena itu sayangi dirimu sendiri, simpan uangmu sendiri. Seolah-olah itu uangnya udah nggak ada. Kamu simpan secara pribadi dan tidak ada orang yang tahu. Jadi kamu harus menyembunyikan uang itu setiap bulannya 500 saja. Buat dirimu sendiri suatu saat kamu tua pulang. Jadi biar kita tidak terlalu sedih ya Mbak ya. Karena kalau sampai kita tidak punya uang sekali dan pulang, ya kamu masih muda, 1 tahun nggak cocok pulang nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah umur lebih nggak cocok, mau kemana kita? Ya syukur alhamdulillah anak mau nerima kita. Bagaimana dengan orang-orang ini kenyataan yang seperti yang ada di Situbondo atau Bondowoso yang bekerja di Malaysia puluhan tahun, pulang nggak punya apa-apa, sama anaknya malah dititipin di panti jompo. Masih ingat kasus itu? Jadi dimanapun, bukan hanya di Hong Kong, jika kalian merantau, sisakan sedikit uangmu, terserah kemana aja. Saya akan menghubungi badan keuangan. Badan keuangan ya, mungkin ada badan keuangan yang menyiapkan dana pensiun buat kalian sendiri. Jadi setiap bulannya itu 500. Setiap bulannya kita itu menyimpan 500 yang tidak bisa diambil kecuali kita sudah pulang Indonesia 1 tahun. Jadi itu benar-benar uang kita, atau tidak bisa diambil sebelum setengah tahun ada di Indonesia. Buktinya adalah tiket pesawat. Jadi mungkin badan keuangan ini lebih fleksibel ya. Jadi khusus buat para pekerja migran, uangnya dikumpulkan saat dia sudah tidak bekerja, tidak peduli dia nyimpannya cuma 1 tahun saja atau dia nyimpannya 20 tahun. Tapi setelah dia pulang lebih dari 6 bulan, uangnya sudah bisa dicairkan. Itu harapan saya ya. Jadi kalau kalian nggak bisa beli tanah, beli rumah, tapi uangmu setiap bulannya 500 kesimpan di atas namamu sendiri, cuman 500 saja, 1 tahun sudah 6 juta, dikalikan kelipatannya. Setidak-tidaknya kita masih punya uang pegangan sendiri. Nggak usah mikir no bunga koken, nyimpen duit bungane 1 bulan itu dari duit 1 juta, anak-anak 200, nggak ada itu Mbak. Itu dengan cara haram saja mendapatkan uang seperti itu. Saya rasa kalau dengan cara halal nggak mungkin lah 1000 menjadi 200. Jadi mungkin kedepannya kita lihat program bank apa yang bisa khusus untuk menyediakan dana pensiun yang bisa dicairkan setelah 6 bulan kita pulang Indonesia. Jadi kita bukan hanya ada di Indonesia, jangan hanya ada di Hong Kong, termasuk Taiwan juga. Jadi kalau Taiwan selama 3 tahun ya, kalau Taiwan 3 tahun ya. Jadi 500 kali 12, 6 juta kali 3 tahun, sudah 18 juta bisa kita simpan ya. Jadi kenapa tidak gitu loh. Itu kasarannya wong ngomong terus duit jajan iki didelikne ndek kuno. Duit jajan didelikne ndek kuno biar kita kalau pulang ada harapan baru.
Ojo sampai pulang ke duit entek resire ben lewongso aku. Aku jangan longso banget kalau saya dengar itu uangnya habis semua. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.